Muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmah kepada masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah unsur penting dalam peradaban. Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa peradaban adalah kehidupan sosial manusia, yakni aktivitas manusia dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun pemukiman dan kota, mengelola pemerintahan atau kerajaan, serta mengembangkan profesi dan ilmu pengetahuan. Dari pengertian ini ada beberapa hal pokok pembentuk peradaban, yaitu nilai-nilai, aktivitas sosial, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai aktivitas sosial dan ilmu pengetahuan itu pula yang dilakukan oleh Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa. Nilai-nilai di Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa terrefleksikan dalam panca jiwa pondok. Yang pertama adalah keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari para santri. Aktivitas sosial tercerminkan dalam tingkah laku dan akhlak santri yang terjaga sehari-hari. Dengan moto berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Moto ini menjadi pedoman dalam membentuk pribadi yang utuh secara moral, fisik, intelektual, dan spiritual. Terakhir, sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa memiliki visi menjadi sumber ilmu pengetahuan serta misi untuk mengajarkannya kepada para santri hingga terbentuk pribadi ulama yang intelek. Dari semua ini, layaklah pesantren disebut salah satu instrumen kuat yang membentuk dan menjadi unsur pembangunan peradaban. Pesantren adalah pilar peradaban. Sebagai lembaga yang telah terbukti melahirkan generasi tangguh, pesantren memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia yang maju, terutama melalui dua indikator kunci, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan sistem pendidikan yang berkualitas, serta pendidikan kepemimpinan profetik. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mencetak SDM berupa santri-santri yang berilmu saja, tapi mampu beramal soleh melalui kerja-kerja nyata untuk kemajuan masyarakatnya. Bukan saja santri yang soleh secara spiritual, tetapi juga soleh secara sosial. Dengan demikian mereka siap berkarya dan memimpin dalam kancah kebangsaan dan peradaban dunia masa depan. Pesantren adalah pilar peradaban Indonesia maju. Peradaban besar tidak lahir dari pembangunan fisik semata, tetapi dari karakter dan akhlak manusia yang mengisinya. Maka pendidikan karakter adalah pondasi utama peradaban, dan pesantren telah menjalankan fungsi ini sejak dahulu. Pesantren adalah inkubator kepemimpinan masa depan. Sebuah peradaban hanya akan maju jika dipimpin oleh orang yang tepat dan berkarakter. Di pesantren, para santri tidak hanya dilatih untuk taat dan patuh, tetapi juga ditempa untuk mampu memimpin, bertanggung jawab, mengambil inisiatif dan inovatif. Melalui sistem asrama dan organisasi santri, mereka dilatih untuk memimpin mulai dari hal-hal kecil, hingga pada saatnya nanti mereka siap untuk memimpin umat dan bangsa. Inilah model leadership incubation khas pesantren yang telah terbukti berhasil selama puluhan tahun. Pesantren merupakan bagian dari gerakan revolusi mental. Jauh sebelum pemerintahan mencanangkan revolusi mental, pesantren sejatinya telah melakukan revolusi dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Di pesantren, para santri dibina untuk jujur, mandiri, ikhlas, bertanggung jawab, dan disiplin. Nilai-nilai inilah yang menjadi pilar revolusi mental sejati. Para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah,
Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 merupakan tonggak sejarah penting bagi legalitas dan pengakuan negara terhadap pesantren. Setelah lebih dari 7 dekade merdeka, negara akhirnya memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren tanpa harus mengubah jati dirinya. Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa adalah bukti nyata. Kurikulum Al-Ihsan wa Taqwa telah diakui oleh negara, yaitu dengan Satuan Pendidikan Mu'adalah Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa. Santri bukan hanya hafal Pancasila, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak istilah dalam pesan Pancasila berakar dari bahasa Arab dan nilai-nilai Islam, maka tak perlu mengajari santri soal Pancasila dan NKRI karena mereka adalah pengamal sejati Pancasila. Pesantren adalah pusat keunggulan, tempat berkumpulnya orang-orang baik dan unggul. Anak-anakku semuanya, mari kita teguhkan niat dan langkah. Mari kita bangun peradaban Indonesia yang maju dan bermartabat. Dimulai dari pesantren. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi pilar utama peradaban bangsa. Dari pesantren inilah akan lahir generasi emas Indonesia 2045. Generasi yang siap memimpin negeri, memajukan bangsa dan membawa cahaya peradaban ke seluruh penjuru dunia. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, Pondok Tahfidz Al-Ihsan wa Taqwa ini masih seumur jagung. Kita berumur 6 tahun, alhamdulillah, insya Allah kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita optimis untuk bisa mengisi Indonesia, membangun peradaban yang unggul dengan penuh usaha, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Ihsan wa Taqwa, Pondok Tahfidz, pondok penghafal Al-Quran. Kalian semuanya adalah penghafal Al-Quran yang dicetak, yang dibina, digembleng, penghafal Al-Quran yang siap untuk menjadi pemimpin, siap untuk berkhidmah kepada masyarakat. Kalian semuanya adalah harapan masa depan Indonesia yang akan mengisi bangsa Indonesia yang di masa mendatang. Oleh karena itu, pondok perlu dibela, perlu dibantu, dan perlu diperjuangkan. Tidak hanya dibela saja, dibantu, dan perlu diperjuangkan. Membela mudah, setiap orang bisa, saya membela pondok. Bilang membela pondok mudah. Dibantu secara bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Bau dengan tenaga, pikir dengan pemikirannya. Bondo bau pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Bila perlu sampai nyawanya. Kita berjuang di pondok li'i'la'i kalimatillah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Kita optimis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Ihsan wa Taqwa ini adalah tempat untuk kita bersama, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok adalah tempat untuk berjuang. Hidup di pondok, jangan mencari penghidupan di dalam pondok. Itu semboyan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian menolong agamanya Allah, maka niscaya kalian akan ditolong oleh Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan pondasi, menguatkan kaki kalian untuk melangkah ke depan yang lebih cemerlang. Para hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan tersebut adalah untuk diri kalian, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita masing-masing. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan tersebut adalah untuk diri kalian juga. Marilah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pondok kita ini Al-Ihsan wa Taqwa senantiasa dirahmati oleh Allah,
dan juga pondok-pondok di seluruh Indonesia yang berjuang dengan ikhlas untuk li'ila'i kalimatillah. Kita memohon kepada Allah semoga semua pejuang Islam, semua orang-orang yang memikirkan agama Islam, orang muslim senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, diberi kekuatan, dikirim para malaikat-malaikat yang senantiasa untuk setia mendampingi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-durri wasyarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah barik lana fi dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah sahhil lana umurana wa umura abaina wa ummahatina wa umura masyayikhina wa talamidatina wa umura ma'hadina hadha wa jami'il al-ma'ahid al-islamiyah fi biladina khasatan Indonesia wa ammatan fi kulli dual. Allahumma ya Allah, Allahumma sahil ya Allah umurahum. Allahumma ja'al ma'hadana hadha ma'hadan mubarakan nafi'an ya rabbal alamin. Yambutu min hadzal ma'had jilan mukarraman, jailan aziman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadna ya Allah, Allahumma ihfad آباءنا وأمهاتنا اللهم احفظ مشايخنا اللهم احفظ معهدنا يا رب العالمين اللهم احفظ مشايخنا أساتذتنا يا رب العالمين واحفظ تلامذتنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Semoga kita doakan untuk guru-guru kita. Semoga mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi kecukupan secara zahir maupun batin. Senantiasa diberikan ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Berilah berkah, berilah rahmat kepada mereka ya Allah yang telah mendidik kami ya Allah. Berilah mereka rizki yang Engkau berkahi ya Allah. Berilah mereka keturunan yang soleh solehah, hafid hafidah ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kecukupan zahir dan batin. Semoga keluarga kita yang di rumah kita, mereka senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur
upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara apel tahunan pekan perkenalan Hutbatul Ars Pondok Tauhid Alisan Watakwa telah dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Siap. Tegak. Siap. Penampilan. Kepada Inspektur Upacara dipersilahkan untuk duduk kembali. Penampilan yang pertama, pencak silat.
Penampilan kedua, tabloid olahraga. Olahraga yang pertama, bulu tangkis. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang ditemukan di India sekitar abad ke-19. Namun, namanya berubah menjadi badminton sejak tahun 1860. Bulu tangkis dapat dimainkan dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama, tunggal, 1 lawan 1. Kategori yang kedua, ganda, 2 lawan 2. Kategori yang ketiga, ganda campuran, 2 lawan 2. 1 putra dan 1 putri di setiap tim. Olimpiade bulu tangkis mulai dipertandingkan secara resmi di Olimpiade pada Olimpiade Barcelona 1992. Sebelumnya sempat menjadi pertandingan eksibisi pada Olimpiade 1972 dan 1988. Olahraga yang bola voli adalah olahraga yang diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Awalnya, ia menamai permainan ini mintonete sebagai alternatif yang tidak terlalu melelahkan dibandingkan bola basket dan ditunjukkan untuk anggota YMCA yang lebih tua. Nama volleyball atau bola voli diberikan setahun kemudian oleh Alfred T. Halstead. Setelah mengamati karakteristik permainan tersebut, jumlah pemain setiap tim dalam permainan bola voli terdiri dari 6 pemain di lapangan. Olimpiade bola voli pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 1964. Olahraga yang ketiga, sepak bola. Sepak bola adalah salah Olahraga yang ketiga, sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang berasal dari Inggris pada abad ke-19. Meskipun permainan serupa sudah ada sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Di Tiongkok, sepak bola modern mulai berkembang pesat pada tahun 1815. Jumlah pemain dalam setiap tim sepak bola terdiri dari 11 pemain di lapangan. Olimpiade sepak bola pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade Paris pada tahun 1900 dan selalu menjadi bagian dari program Olimpiade kecuali pada Olimpiade 1932 di Los Angeles. Sepak bola wanita baru resmi dipertandingkan pada Olimpiade Atlanta pada tahun 1996.
Penampilan selanjutnya, tari kecak. Budaya Indonesia sangatlah beragam jenisnya. Bahkan keanekaragaman telah terkenal sampai ke berbagai dunia. Berbicara mengenai tarian tradisional Indonesia, semuanya memiliki sejarah dan nilai luhur masing-masing. Salah satu seni tari yang dimiliki dan perlu diteruskannya adalah tari kecak. Tarian ini mempunyai cerita, sejarah, hingga filosofi tarian khasnya. Tarian tersebut berasal dari Pulau Bali, pulau yang terkenal akan destinasi wisata yang cukup banyak. Memiliki tarian yang unik bernama kecak, dengan keunikan menjadikan tarian tersebut disukainya oleh beberapa masyarakat pendatang yang berminat untuk mempelajarinya. Cak 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 adalah suara khas yang biasa kamu dengar ketika melihat pertunjukan tari kecak Bali. Tarian kecak ini merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50 sampai 150 orang penari. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar, yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakannya tersebut memburukakan kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih, seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari.
Parade barisan apel tahunan Pekan Pondok Tahfidz Al Ihsan wa Taqwa Kebumen. Barisan yang pertama,
barisan kendara hias pondok. Barisan selanjutnya, barisan Paskibra. Hormat kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Dan Barisan selanjutnya, barisan penampilan. hormat kanan. Hut.
Barisan selanjutnya, barisan seragam pondok Banin. Hormatkan! Gerak! Tegak! Gerak! Barisan selanjutnya, barisan konsulat Kebumen 1. Hormat kanan! Gerak! Barisan selanjutnya, barisan konsulat Kebumen 2. Hormat kanan! Gerak! Barisan selanjutnya, barisan konsulat luar kota 1. Tegak! Gerak! Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan konsulat luar Jawa luar kota 2. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan konsulat luar Jawa 1. Tegak. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan seragam pondok Banat. Hormat kanan! Gerak! Barisan selanjutnya, barisan konsulat Kebumen 3. Hormat kanan! Gerak! Nah, barisan selanjutnya, barisan konsulat Kebumen 4.
Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan Konsulat Kebumen 5. Tegak. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan Konsulat Luar Kota 3. Tegak. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, Gerak. barisan Konsulat Luar Kota 4. Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan Konsulat Luar Jawa 2. Tegak. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Barisan selanjutnya, barisan Konsulat Luar Jawa 3. Tegak. Gerak. Hormat kanan. Gerak. Tegak.